Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peter Katamsi dengan NPM 21081010186 dan teman saya. Nama saya Zain Muzadi Zamzani dengan NPM 210810100174. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang cybercrime, yaitu pembobolan dan penjualan data nasabah bank. Yang pertama, mari mengenal cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime sendiri adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Data nasabah BRI Live diduga bocor dan diperjualbelikan secara online. Sebagai respon berita tersebut, BRI Live melakukan investigasi lanjutan. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Metro TV, BRI Live tengah melakukan investigasi. Sebagai langkah lanjutan kabar kebocoran data nasabah BRI Live, Sekretaris Perusahaan Ade Nasution menyatakan perusahaan berupaya maksimal untuk melindungi data pemegang polis dengan penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola yang sesuai perundang-undangan yang berlaku. BRI Live juga menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan meminta apabila ada pihak yang meminta data pribadi nasabah, diminta untuk segera melapor ke layanan resmi BRI Live. Pencurian atau pembobolan data. Pencurian data adalah merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang berita yang sebelumnya saya tampilkan. Yang pertama yaitu kasus kebocoran data marak terjadi selama 2 tahun terakhir pandemi COVID-19. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat setidaknya ada 7 kasus yang mengemuka dan menjadi perhatian publik dari mulai kasus pencurian data pada e-commerce, fintech, asuransi hingga perbankan. Yang kedua, tahun 2021 sektor keuangan cukup signifikan sebagai target serangan. Memang dari angka-angka ini, ke sektor keuangan yaitu 20% itu adalah serangan server lalu. 10%-nya itu adalah ransomware. Kita tahu ransomware populer di tahun kebelakang dan tentunya itu harus diantisipasi oleh teman-teman semua di sektor keuangan. Di sini maksudnya sektor keuangan atau perbankan signifikan dijadikan sebagai target serangan dalam pencurian data. Untuk selanjutnya yaitu solusi mencegah terjadinya pencurian data. Nah, solusi yang kami temukan yang pertama yaitu setiap bank harus bisa fokus untuk mengembangkan cyber security di sistem ekonomi dan keuangan nasional. Nah, apa sih itu cyber security? Cyber security itu merupakan aktivitas untuk melakukan pengamanan pada sistem, data, jaringan, dan program demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime yang sudah dijelaskan oleh Mas Badar sebelumnya. Nah, cyber security itu berfungsi untuk melindungi perangkat dan layanan online dari pencurian dan kerusakan data oleh cyber attack. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, dengan diterapkannya sistem real time gross settlement atau yang disingkat dengan RTGS. Nah, sistem RTGS ini adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Nah, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit secara berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan. Pembayaran ini berfungsi untuk meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran.
yang berarti dapat mengurangi risiko penyelesaian akhir. RTGS ini juga digunakan untuk transfer dengan nominal yang cukup besar. Dapat mentransfer dengan jumlah 100 juta ke atas. Nah, cara kerja RTGS ini juga terbilang cukup cepat untuk mengirimkan uang dengan jumlah yang besar. Jika ingin melakukan RTGS, Anda cukup mendatangi kantor bank yang Anda pilih. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membuat sebuah platform bernama Cyber Security Sharing Platform Sistem Pembayaran atau yang disingkat dengan CSSP-SP. Nah, CSSP-SP ini berfungsi untuk mengolah laporan dari suatu bank. CSSP-SP ini bertujuan untuk melakukan sharing informasi terkait isu-isu terkini risiko cyber yang berguna untuk meningkatkan ketahanan cyber di sistem pembayaran. Berikut adalah referensi dan sumber berita.